Kisah yang sangat mengharukan dan inspiratif datang dari Bali tentang perjuangan Komang Adi Bama Setia Prayuna, seorang siswa kelas 2 SMP di Bangli, dalam menjalani pendidikan sambil berbakti kepada ayahnya. Tepatnya di Dusun Jangkan, Desa Kayubihi, Kabupaten Bangli, terdapat sebuah kisah keteguhan hati seorang remaja dalam meraih cita-cita bekerja di kapal pesiar di tengah keterbatasan ekonomi dan tantangan keluarga. Dia adalah Komang Adi Bama Setia Prayuna, siswa kelas 2 di SMP Negeri 2 Bangli, yang setiap harinya tidak hanya disibukkan dengan pelajaran sekolah. Akan tetapi juga dengan membantu sang ayah membuat dan berjualan canang, upacara keagamaan Hindu, Red, demi membiayai sekolah dan kehidupan sehari-hari. Komang Adi Bama tinggal bersama ayahnya, Ketut Bulat, yang merupakan tulang punggung keluarga tunggal setelah sang istri meninggal dunia pada tahun 2020 akibat serangan jantung. Ketut sendiri telah menderita stroke sejak tahun 2018, yang menyebabkan tangan dan kakinya lemah, membatasi geraknya, meski ia masih berusaha memasak dan membuat canang. Sejak ibunya tiada saat Komang masih kelas 4 SD, Komang mengambil peran untuk membantu ayahnya. Sehari-hari Komang bangun pukul 4.30 WITA, bersiap-siap, dan menunggu angkutan umum. Jarak dari rumah ke SMP Negeri 2 Bangli di Kubu lumayan jauh. Untuk ongkos angkot pulang pergi, ia membutuhkan Rp8.000, yang diambil dari uang bekal hariannya sebesar Rp15.000. Dengan sisa uang Rp7.000, ia mencukupkan diri untuk sarapan berupa nasi seharga Rp5.000 dan air putih, sementara makan siang ia dapatkan dari program MBG, makan bergizi gratis. Program MBG sangat berarti bagi Komang, lantaran sebelumnya, Komang jarang untuk sarapan dan hanya menggunakan uang saku untuk makan siang. Perjuangan Komang meraih cita-citanya tidak hanya di bangku sekolah, namun masih berlanjut sepulang sekolah, tak kenal lelah, ia langsung membantu ayahnya. Pulang sekolah saya bantu bapak bikin canang bawa ke warung-warung, ujar Komang kepada Tribun Bali, pada Senin 20 Oktober 2025. Selain itu, Komang juga bertanggung jawab membantu ayahnya dengan menyiram tanaman dan mencari kayu bakar untuk memasak air dan nasi. Meski berasal dari keluarga kurang mampu yang telah menerima bantuan dari beberapa relawan dan yayasan, semangat belajar Komang tak pernah pudar. Komang mengaku tidak mengalami kendala dalam mengikuti pelajaran. Bukunya, yang merupakan bekas semester sebelumnya, masih bisa dipakai. Bekas buku diambil tidak perlu beli buku. Buku semester 1 dipakai semester 2, jelasnya. Ia juga aktif mengikuti kegiatan ekstrakurikuler tabuh. Ini mencerminkan kecintaan anak ketiga dari 3 bersaudara ini dengan tradisi tanah kelahirannya. Bagi Komang, semua perjuangan ini didorong oleh satu cita-cita besar yakni bekerja di kapal pesiar. Ia menyadari bahwa profesi ini adalah jalan terbaik untuk menolong keluarganya. Ia kini terus mengasah kemampuannya dengan belajar bahasa Inggris untuk mewujudkan mimpinya tersebut. Ingin sekali kerja di kapal pesiar untuk bisa membantu orang tua, katanya. Sementara itu, guru bimbingan konseling SMP Negeri 2 Bangli, Niwayan Sri Darmayanti SPD juga terus memberikan perhatian dan motivasi khusus kepada Komang. Menurutnya Komang adalah sosok anak yang aktif, rajin, tidak pernah bermasalah, dan mampu berbaur dengan teman-temannya. Komang diterima dan dirangkul, bahkan teman-temannya sering berbagi jajan dengannya, ucapnya. Pihak sekolah juga sudah menjadikan Komang sebagai prioritas dalam pengajuan bantuan dan seringkali mendapatkannya melalui program seperti Tali Kasih, Yayasan Relawan Bali, dan Yayasan Bali Children. Komang juga merupakan penerima bantuan pemerintah berupa program Indonesia Pintar, PIP, yang dimanfaatkan untuk membeli keperluan sekolah seperti buku, tas, dan sepatu. Sri Darmayanti menyampaikan apresiasi tinggi terhadap etos belajar Komang yang sangat tinggi di tengah kondisinya yang mengalami keterbatasan. Kami guru senang Komang punya cita-cita ke kapal pesiar, dia tahu susahnya orang tua. Komang Adi Bama harus tekun belajar, tidak patah semangat, walaupun sakit pun dia tetap ingin belajar, pesannya. Ayah Komang, Ketut Bulat dengan segala keterbatasan fisiknya akibat stroke mendukung penuh cita-cita sang anak. Mengingat keterbatasan dirinya, ia berharap adanya relawan dan pemerintah yang terketuk hatinya memberikan perhatian, khususnya dalam membantu Komang melanjutkan pendidikan. Saya dukung cita-cita anak saya biar bisa mengangkat martabat keluarga, ucapnya. Ketut Bulat terus berusaha memberikan pendidikan yang layak bagi ketiga anaknya, di mana putra pertamanya masih menempuh pendidikan, dan putrinya sekarang duduk di bangku pendidikan SMK 2 Bangli dan Komang mengenyam pendidikan di SMPN 2 Bangli. Sehari-hari bikin canang, keterbatasan tiang tangannya kan lemas, kena stroke dari 2018. Kaki lemas juga, bisa tapi harus pelan. Istri meninggal tahun 2020 serangan jantung, saya sendiri mengasuh 3 anak dengan kondisi sakit stroke, bebernya. Bahan canang astungkara saya ambil di ladang, kekurangannya baru beli. Tergantung kalau ada rahinan,
Sehari-hari paling 10 bungkus, dapat bersihnya rata-rata Rp30, 40 Rb per hari. Ya cukup-cukupin kadang, hasil ladang rumput dijual, tutur dia. Semangat Komang Adibama menjadi cerminan dari ketangguhan dan harapan seorang anak yang masih remaja, membuktikan bahwa keterbatasan materi bukanlah penghalang untuk meraih impian besar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.